point of view. Kembali lagi tentunya bersama saya Fitria Ramadian, dan senang hari ini kita dapat kesempatan untuk berkunjung langsung dengan sosok yang saya yakin masyarakat Jambi sudah banyak yang mengenal sosok satu ini, Bapak Al Haris. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik, happy, bahagia. Bahagia sekali Pak Iya, ya. insya Allah. Saya panggilnya apa nih, Bapak atau Bu Haris biasa? Bu Haris, Mbak. Bu Haris. Iya. Gimana nih Bu Haris? Kan lagi crowded ya, lagi banyak persiapan karena kurang lebih 20 hari lagi kita akan melakukan pencoblosan di pilkada. Apa nih kesibukan dan persiapannya nih Pak? Iya, saya sih lebih ke situasinya kan lebih nyaman aja, mengalir saja gitu kan. Ada beberapa undangan kita lakukan, hadir di situ. Ada juga beberapa titik yang saya anggap perlu hadir ke sana. Ya bukan kampanye sih, ya ketemu warga, dialog gitu kan. Tapi kan karena kita datang ke sana suatu daerah, suatu desa, ya lama-lama juga ramai jadinya desa itu, ya kan. Akhirnya kayak kampanye juga jadinya kan. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua, tentu kita lebih kepada bagaimana menyiapkan infrastruktur politik pas hari H ya. Misalnya kan kita siapkan quick count, survei, kemudian juga saksi TPS dan sebagainya. Karena waktunya juga sudah dekat ya Pak ya? Iya, yang kedua kan kami kan juga nanti aktif lagi sebagai gubernur kan, nanti 2-3 malam saya kembali sebagai gubernur Jambi. Nah, beban yang paling berat menurut saya itu adalah saya mesti saat berlangsungnya pilkada kita ini gubernur. Bagaimana daerah ini mesti kondusif dan aman. Itu yang perlu kita pikirkan. Nanti bagi saya adalah bagaimana saat menjelang hari H, Minggu Tenang, itu rakyat semuanya damai. Antar bupati wali kota yang kontestasi itu bisa menjamin tim-timnya tidak ada hal yang merusak daripada konstitusi kita. Artinya adalah kita ingin semua calon bisa mendamaikan semua timnya. Tidak ada hal-hal yang membuat mereka nanti memicu, mereka nanti malah bentrok dan sebagainya, ya kan? Nah, ini yang saya kira ke depan nih perlu saya kira, artinya kita pastikan bahwa Jambi ini kondusif lah. Itu yang intinya sih itu saya kira. Kan sebentar lagi nih Pak ya, karena Bapak Al Haris ini juga masih menjabat gubernur Jambi, saat ini lagi cuti untuk pilkada ya Pak ya, kampanye. Pasti ada tanggung jawab yang berat dan pastinya banyak tanggung jawab dan hal-hal yang harus dilakukan Pak ya, baik dari seorang gubernur, calon juga, lalu sosok sebagai seorang ayah, suami, dan kegiatan lainnya. Gimana nih Pak mengatur waktu dan kesibukan-kesibukan lainnya Pak? Iya, saya beruntung memang dari kecil saya suka sibuk memang. Saya itu orangnya malah kalau di rumah sepi, nggak ada orang, saya malah nggak nyaman. Saya suka di rumah tuh rame orang, anak-anak, keluarga, tim, teman-teman semua tuh ngumpul. Kalau sepi saya malah nggak nyaman. Oh gitu. Jadi memang sudah aktif. Iya, jadi udah mengalir aja biasa seperti apa adanya gitu kan. Yang penting saya berharap semua ini jalan gitu kan. Artinya dari mulai teman-teman, keluarga itu full mendukung penuh lah, gitu kan. Sehingga tim-tim juga ikut mendukung penuh juga akhirnya gitu kan. Nah itu intinya itu, ya kan. Ya. Sebentar lagi sudah mau pilkada. Kita mau bahas juga pembangunan-pembangunan di era Bapak menjabat sebagai gubernur. Seperti yang kita tahu juga nih Pak, ada pembangunan monumental di jalan itu 3 daerah di Kumpe, Batang Asai, sama Tanjab Barat. Kalau boleh tahu nih Pak, dari 3 daerah tersebut, apa nih Pak aspek unggulnya sehingga itu prioritas untuk jalan Bapak? Jadi kan ada 3 hal ini beda semua, ya beda semua latar belakangnya lah. Saat saya dulu membangun jalan Kumpe itu, saya berpikir bahwa kita harus memiliki orientasi ke depan. Ujung Jabung mesti jadi pelabuhan. Jalan yang dibangun di Kumpe itu nanti ujungnya ke ujung Jabung kan, gitu kan? Nah maka saya pikir kita mesti mulai nih agar pusat melihat bahwa Jambi ini serius, pemerintah Jambi ini serius punya pelabuhan ujung Jabung. Paling tidak kita mulai membangun infrastruktur yang mengarah kepada ujung Jabung itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Batang Asai. Batang Asai ini kan tahu kita bahwa daerah ini adalah yang terpencil, ya di Selangor terpencil. Kalau Jangkat sudah dibangun oleh Pak HBA dulu jalan, ya kan Murtias juga bagus. Jadi kalau orang Jangkat dulu 4-5 jam di jalan.
kadang dia mesti mobilnya masuk ke lubang, ya kan, sehingga kol-kolnya ada yang busuk dan sebagainya. Nah, sejak dibangun Pak HBA itu mulus, sehingga 2 jam orang jangkat sudah bisa jualan di Pasar Bangkok. Nah, sama juga dengan Batangasari. Saya melihat ketika ke Batangasari itu, waduh, ini daerah kapan bisa maju? Daerah terisolir, itu kan. Sementara di situ juga ada potensi padi dan sawah dan sebagainya. Nah, saya mulai mikir nih. Yang kedua, kita punya tokoh Batangasari yang hari ini ada tokoh Jambi misalnya. Contohnya Pak Manap, mantan Gubernur Jambi. Ada Kolonel Abun Jani, pejuang Jambi juga. Ada Muhammad Kamil, Bupati Merangin pertama. Ada Pak Arifin Manap, Pak Zurman Manap, ya kan? Pak Hatip Uzuen, ini tokoh-tokoh Jambi nih. Artinya adalah tokoh-tokoh Jambi ini dulu berpikir bangun Jambi, dia berjuang untuk Jambi. Tapi kampung halamannya belum merdeka sampai hari ini. Ya kan? Nah, saya pikir, ini saya mumpung saya menjabat, udah bikinlah Murtiyes jalan Selangor ke Batangasari itu sendiri. Ini wujud balas jasa lah, balas jasa orang-orang tokoh-tokoh Jambi dulu yang hari ini kampung halamannya masih terisolir lah. Itu kan saya merasa saya punya kewajiban lah sebagai anak muda yang baru menjadi gubernur, saya mesti bisa membalas budi mereka lah dengan cara seperti ini gitu kan. Yang penting yang berikutnya adalah kita ingin akselerasi pembangunan itu menyentuh daerah terpencil gitu. Kayak Pak Jokowi kan, dia bangun Papua, daerah yang terpencil sekali. Tujuannya apa? Akses. Ya kan? Agar akses mereka ke ibu kota itu dekat. Kalau ada orang sakit, perlu perawatan, ambulan itu bisa 2 jam sampai ke ibu kota kabupaten. Yang mungkin dulu mereka terpuruk di jalan. Ada pasien mungkin harus meninggal di jalan. Ya kan? Kenapa? Karena akses dan jarak tempuhnya itu jauh sekali. Sehingga memang tidak mungkin mereka bisa menerima dengan cepat layanan berobat di rumah sakit yang ada di ibu kota kabupaten kan. Nah, itu yang Senyerang. Nah, Senyerang ini kan sama kasusnya. Dulu orang Senyerang itu ribut soal jalan di situ. Ya kan? Ribut, ya rame-rame lah. Nah, petani juga Senyerang juga demo. Udahlah. Saya pikir udahlah, kita bikinlah jalan ke Senyerang itu sendiri. Ya kan? Agar memang ada keseimbangan juga. Kalau Mor Jambi itu wilayah tengah, Selangor wilayah barat, nah timurnya ada Senyerang yang kita juga bangun gitu kan, ada Tanjab Barat yang kita bangun juga. Nah, itulah awal kita membangun itu semua, 3 daerah, 3 jalan itu. Karena juga kalau misalnya kita lihat ya Pak ya, kemajuan suatu daerah itu kan berawal dari infrastruktur juga dulu ya Pak ya. Iya. Baik itu mungkin dari segala aspeknya. Jadi kalau misalnya mau suatu daerah itu berkembang harus disupport juga ya Pak dari segala aspek. Iya. Karena ini nilai tambah kan. Begitu jalan dibangun, kemahalan akan turun di situ. Iya. BBM tadinya itu harga sekian, langsung turun semua. Karena jarak tempuh yang awalnya mungkin cukup lama dan panjang ya Pak ya. Apalagi ongkos mobil tadinya orang bayar mahal. Kenapa BBM-nya murah? Ya kan? Nah, ini dampak luar biasa sebetulnya. Jadi suatu daerah bisa jauh lebih berkembang lagi nanti. Betul. Selain 3 pembangunan tadi Pak di aspek jalan, ada juga salah satu pembangunan di Provinsi Jambi yang cukup menarik juga di mata masyarakat dan juga publik nih Pak, yaitu Stadion Suwarnabumi. Itu seperti apa tuh Pak? Jadi gini, saya akan melihat teman-teman saya dulu waktu saya masih jadi bupati dulu. Saya lihat kabupaten aja itu sudah banyak punya stadion. Kan kabupaten nih. Saya di Merangin bikinlah stadion zaman itu. Jadi yang pertama di Jambi stadion yang bisa main malam itu di Merangin. Lampunya kita bangun. Saya jadi bupati dulu. Nah, saya jadi gubernur saya lihat kita punya stadion di Lumajang itu. Tapi itu punya KONI pusat kan. KONI yang kita hibahkan. Itu nggak layak betul main di situ. Kasihan juga pemain gitu kan. Nah, artinya adalah sebuah provinsi idealnya punya stadion yang standar internasional. Paling enggak nasional lah. Ya kan? Jadi kalau ada event-event misalnya liga, misalnya kan, nah ini kan bisa main di situ. Untuk memajukan sepak bola di Jambi ini penting adalah sarananya. Tidak mungkin sepak bola akan maju tanpa sarananya. Nah, kayak Mas Anies bangunlah stadion JIS misalnya, ya kan.
Nah, artinya mereka juga punya mimpi agar sepak bola di daerah itu maju. Palembang, Jakabaring, maka muncullah klub Sriwijaya. Nah, kita nggak ada stadion yang layak. Saya pikir udahlah, ini juga menarik anak-anak muda kita. Kapan anak muda Jambi punya pikiran ingin jadi pemain top nasional? Dia nggak punya stadion kok, ya kan? Jadi kapan nih? Ya, Pak? Iya, kita ingin juga motivasi bagi anak-anak milenial, generasi ke depan. Wah, kalau ada stadion, mimpi aku bisa tercapai nih, bisa jadi pemain top nih. Nah, bangunlah stadion itu sendiri. Nah, tujuannya agar nanti ada event-event di Jambi ini bisa main di stadion itu. Saya kira stadion itu kan bukan hal baru lah gitu ya. Orang di daerah kabupaten juga kayak apa stadionnya. Nah, kita provinsi kan. Nah, wajar lah, maka kita bangunlah stadion dengan harapan nanti menjawab tantangan anak-anak muda Jambi yang hobi olahraga sepak bola. Tapi banyak juga menjadi sorotan nih Pak, karena lokasi Stadion Suwarna Bumi ini sendiri yang cukup jauh dari pusat kota, dan banyak juga dari masyarakat dan juga publik tuh beranggapan sepertinya ini bukan menjadi prioritas untuk saat ini dengan keadaan masyarakat Provinsi Jambi dan kita belum memiliki tim sepak bola yang mumpuni. Itu gimana nih Pak? Jadi begini, ada rumusnya. Kalau orang nanya, ini kalau ayam lahirnya telurnya duluan atau ayamnya gitu kan. Nah, ini kalau orang jadi pemain top klub dulu atau pemainnya atau stadionnya. Saya pikir itu sarananya duluan. Ya kan? Dia mau latihan di mana? Wadahnya disiapkan dulu. Nah, yang kedua, ini stadion juga untuk pendidikan. Kita bangun di sana itu mendukung kampus-kampus kita. Kita tahu bahwa punya Porkes. Ya kan? Ada juga di situ ada juga UIN. Ya kan? UIN. Ada Mancendikia. Ada SMA TT. Ya kan? Nah, ini juga mendukung sarana pendidikan untuk mereka belajar. Atletiknya bisa di situ nanti gitu kan. Sepak bola juga di situ dia bisa main di situ. Porkes bisa latihan di situ. Nah, artinya kita bangun stadion ini juga targetnya juga untuk mendukung dunia pendidikan yang ada di Manado itu sendiri. Ya kan? Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa exit tol kita dari Palembang itu sebelah stadion kita. Artinya nanti kalau nanti Liga Indonesia misalnya bermain di Jakabaring, bermain di Stadion Jambi Suwarna Bumi, jadi satu jalan dia. Ya kan? Artinya habis main di Palembang bisa main di Jambi Suwarna Bumi stadionnya. Karena exit tolnya di situ. Ya kan? Ini kan lebih kepada mengembangkan kota lah, provinsi Jambi, biar hidup semuanya lah. Ya kan? Bukan di satu tempat aja yang oh iya, ini semuanya agar tumbuh semua di situ gitu kan. Itu sebenarnya intinya itu sebenarnya. Ya kan? Iya benar. Mungkin kita juga berikan inilah ya Pak, informasi ke masyarakat mungkin ya hal-hal seperti itu yang mungkin belum diketahui. Memang pro kontra itu biasa, tapi kan kita lihat kota Jambi hari ini. Kota Jambi hari ini sudah sumpek kan. Padat penduduknya, macetnya minta ampun. Kalau kita bangun nanti di kota Jambi lagi, bayangkan lebih berat lagi, ya kan? Makin rame, berat gitu kan, macetnya minta ampun. Nah, kita bikinlah luar kota dikit lah, gitu kan? Nah, tapi masih dekat kok, cuman setengah jam nyampe ke lokasi dari Jambi kan, nggak masalah. Dibandingkan dengan ibu kota ya Pak, yang jauh kemana-mana. Betul. Selain Stadion Suwarna Bumi, ada juga nih Pak proyek multi-year dari Pemprov yang berada di pusat kota dan banyak dilihat oleh masyarakat juga, yaitu Islamic Center. Itu gimana nih Pak? Jadi gini, saya pertama kali berkunjung saya ziarah dulunya. Saya berziarah ke makam Syekh Al-Banjari di Kalsel. Saya ziarah ke makam Guru Sekumpul di Martapura. Saya lihat tuh, saya sholat saya lihat, waduh, ini negeri orang, masjidnya luar biasa kayak apa masjidnya. Ya kan, halamannya luas, kemudian lampu-lampu dari Mekah, Madinah itu ada di sana saya temukan. Saya kaget. Saya pikir, oh ini Kabupaten Banjarmasin aja, Banjarbaru, itu masjid kayak apa bagusnya. Saya jadi iri. Ya kan, saya jadi iri. Nah, maka saya dari ziarah itu, saya berpikir oh saya mulai membuat suatu komitmen lah, janji saya di hati saya lah. Oh, kalau nanti saya jadi gubernur, maka yang pertama saya bangun itu adalah masjid Islamic Center. Ya kan? Nah, maka saya jadi gubernur pertama kali, saya atur
ayo kita bikin masjid lah. Kita belum punya, di Jambi belum punya Islamic Center. Ini penting. Kenapa? Ini pusatnya nanti kita mengembangkan itu, baik itu syiar Islamnya, juga pendidikannya. Contoh, Kepri. Kepri itu nggak punya dulu. Begitu dia punya Islamic Center, hari ini kori-korinya itu internasional. Berkembang jauh. Kenapa? Dia hidupkan di situ. Dia hidup di situ, pusat pelatihan kori di situ. Nanti saya mimpi nih, saya akan bikin nanti ada pojok Quran milenial nanti. Mereka yang mungkin ragu, bacaan nggak pas, belajar di situ nantinya. Ada pojok Quran lansia nanti. Ibu-ibu kita yang tua-tua, emak-emak kita mungkin di rumah belum belajar Qurannya, belum begitu lancar. Jadi itu nanti bikin free itu, gratis nanti tujuan kita. Nah, ini juga edukasi pendidikan untuk orang-orang Jambi juga, ya kan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sehingga nanti Islamic Center itu nanti banyak melahirkan orang-orang baru. Apakah itu dari Kori, mungkin Hafiz-Hafizah nanti bisa itu kita kembangkan juga gitu kan. Nah, berikutnya juga nanti ada anak-anak muda yang membuat kajian-kajian Islam di situ. Apakah itu seminar-seminar tentang syiar Islam, tokoh-tokoh Islam, silakan. Ya kan? Nah, bikin dari situ nantinya. Di bawahnya juga ada galeri-galeri untuk mereka mungkin jual-jual baju muslim dan sebagainya. Nah, di sebelahnya itu ada rumah-rumah adat. Nah, saya ingin nanti menyandingkan nanti ini masjidnya, ini rumah-rumah adatnya nanti. Saya ingin menyandingkan nanti adat bersendikan syarak bersendi kitab Allah. Adatnya ini rumah-rumah adat Jambi situ ada. Syaraknya ini masjid Islamic Center itu ada. Ya kan? Inilah adat, inilah Jambi yang dengan Melayunya sebenarnya. Apalagi dengan mayoritasnya. Iya, itu mimpi saya sebetulnya. Ya kan? Bangun Islamic Center. Iya, bangun dari situ. Ya kan? Karena Jambi juga pusat Islam juga di Jambi kan. Nah, maka saya bikin namanya. Itu kan namanya Masjid Samaratul Insan. Kenapa? Ada sejarah bahwa di Kota Seberang itu ada 4 dulu ulama itu membuat perguruan. Ya kan? Itulah ada Nurul Iman, ya kan? Ada Tatul Yaman, apa nama itu? Pondok pesantren Tatul Yaman itu satu daren kan. Nah, ini saya ingin mengulang bahwa ada ulama Seberang yang awal membuat pondok di Jambi ini, madrasah lah, ya kan. Nah, ini saya bikin itu namanya. Kalau kompleknya kan komplek Pak Abdul Rahman Suyuti ya, karena dia yang awalnya membuka di situ. Nah, inilah saya kira gambaran seperti itu. Tapi banyak juga nih Pak di masyarakat mengenai pembangunan Islamic Center ini yang lokasinya berdekatan dengan Taman Rimba, kebun binatang kita itu seperti apa tuh? Jadi gini, saya kan ketemu sama teman-teman juga yang mereka nih pengamat dan juga pencinta binatang yang seperti itu ya, fauna lah. Dan mereka melihat bahwa kalau ini dibiarkan di Taman Rimba itu nanti ada banyak binatang di situ, kasihan mereka. Contoh, itu gajah kita itu berapa kali dia nabrak tembok, hanya karena dia stres dengan pesawat terbang. Karena dekat ya. Iya. Itu saya tinjau, pecah tembok itu kenapa? Dia stres, dia tabrak itu tembok. Artinya, sebagian dari mereka yang selama ini hidup di alam terbuka, nggak ada bunyi-bunyi yang seperti itu, dia stres juga sebetulnya. Nah, makanya saya merancang untuk Taman Rimba itu pindah ke Sungai Gelam nanti di situ. Oke. Jadi, dengan jalan yang bagus dari bandara itu setengah jam lebih dikit, kenapa tidak? Pemda punya tanah di Sungai Gelam itu sekitar 400 hektar. Nah, nanti bangun di situ Taman Rimba dengan lapangan golf nanti di situ kita bangun. Ya kan? Jadi itu nanti lebih kepada miniatur safari lah, nanti safarinya Indonesia di Jambi lah gitu kan. Itu bisa dikembangkan lagi dengan tambahan-tambahan lagi fauna-fauna yang lain kan. Kemudian juga tempatnya juga jauh tempatnya lebih nyaman, juga nyaman, tidak ada bikin stres mereka para binatang yang ada di situ. Nah, ini juga nanti bisa jadi wisata bagi orang-orang, nanti bisa bikin
di situ homestay dan sebagainya lah. Karena aksesnya juga tidak begitu jauh dan juga mulus kan jalan sekarang itu. Nah itu rencana kita ke depan lah ya. Ini plan nanti kita lakukan, nanti pemindahannya sambil disiapkan juga lokasi yang baru nantinya di situ. Baik. Masa jabatan Bapak Al-Haris kan tidak lama lagi Pak sebagai Gubernur Jambi. Seandainya Bapak, kita bicarakan seandainya jabatan Bapak terhenti sampai saat ini tidak melanjutkan kedua periode. Gimana nih Pak tanggapan Bapak atas proyek multi-year sesudah Bapak bangun, harapannya ke depan apakah bisa dikembangkan ke seperti itu? Saya pertama berharap bahwa pondasi-pondasi yang udah kita buat selama ini di Jambi ini dengan Pak Abdullah Sani, pondasi-pondasi pembangunan ya sudah kita bikin. Kemudian juga birokrasi kita juga mengarah kepada sistem merit system yang sudah mulai kita lakukan. Nah, saya berharap nanti saya tidak lagi jadi gubernur, misalnya siapapun nanti gubernur ke depan ya, kan semua mungkin terjadi kan. Nah, ini dirawat dengan baik. Yang dibangun, rawat dan jaga dengan baik. Kayak saya juga menjaga apa yang dibangun oleh Pak Abdurrahman Sayuti, yang bangun oleh Pak juga kita bangun, kita rawat sama-sama. Kenapa? Karena Jambi ini masih jauh ke depan langkah kita. Kita ini provinsi yang menengah di Indonesia, ya kan? Nah dengan tol yang masuk ini kita berharap Jambi jadi provinsi di tengah-tengah Pulau Sumatera, tapi ikut mewarnai Pulau Sumatera, ya kan? Dia akan hidup nantinya, aksesnya akan bagus, nanti juga tol Jambi Rengat juga akan dibangun. Nah tinggal lagi Jambi akan bangkit ke depan tentunya dengan anak-anak yang kita didik, desain dengan baik, anak-anak generasi Z, milenial, kemudian juga terus demografi yang ke depan juga akan banyak saya kira. Nah ini perlu dicermati sejak awal. Saya minta nanti misalnya siapapun nanti jadi gubernur, nah ini dirawatlah dengan baik. Kenapa? Karena ini amanah dari semua pendahulu Jambi sebelumnya. Dari mulai Pak Yusuf Singadikane, ya Pak Abbas Kun Sopuan, sebelumnya jauh sebelum juga ada para gubernur sebelumnya. Nah mimpinya hanya satu, bahwa Jambi harus maju. Jambi mesti hebat ke depannya saya kira. Ya itu aja intinya. Tadi kalau kita bicara Bapak tidak lanjut 2 periode. Kalau seandainya Bapak terpilih lagi dari dipercaya oleh masyarakat Provinsi Jambi untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan ini, dan pastinya dari periode yang ini Bapak melihat nih banyak mungkin harus yang dibenahi, yang mungkin akan ditambahkan di periode selanjutnya, itu seperti apa Pak? Sebetulnya Jambi ini cukup baik ya, cukup baik. Kita itu meskipun hari ini ekonomi Jambi tumbuh di angka 4,66%. Tapi jangan lupa bahwa kemiskinan kita turun jauh. Angka pengangguran terbuka jauh turunnya. Miskin ekstrim juga jauh turunnya. Kemudian UMKM tumbuh luar biasa. Nah, bayangkan kita punya UMKM itu berapa setahun menyumbang memberikan dampak. Itu setiap tahun UMKM kita itu sudah mencapai omset 33 triliun loh. Bayangkan, luar biasa juga, Pak. 33 triliun omset UMKM Jambi yang berkembang itu. Dari 199.000 UMKM di Jambi itu yang bergerak itu tiap hari. Luar biasa kan. Nah, dan itu sudah kita daftarkan semua LKPP. Orang Jakarta bisa beli melalui UMKM kita melalui aplikasi. Indonesia bisa beli itu semua sekarang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saya tinggal bagaimana melanjutkan apa yang kita buat hari ini. Maka kita visi misi kita itu kalau nanti terpilih berikutnya, visi misi kita itu lanjutkan Jambi mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, itu pun saya adopsi dengan visi misi Pak Prabowo Gibran. Artinya Pak Prabowo dengan 8 cita, asta citanya, kami ada 12 misi kami yang kami akan kembangkan lagi. Artinya adalah kami harus menyesuaikan visi misi Pak Prabowo RPJMN dengan kami di Pemprov RPJMD kita. Dan nanti juga saya minta nanti para bupati wali kota juga menyusun RPJMD yang juga mengacu kepada RPJMN ke depannya. Sehingga ya pusat membangun ke bawah kita ikuti dengan baik. Tinggal lagi inovasi kita apa yang akan kita lakukan, intervensi apa yang kita lakukan nanti
apa yang kita lihat nanti di Jambi ini yang perlu kita, yang urgen, yang kita akan urus dengan cepat. Hanya itu aja intinya. Tapi banyak juga nih Pak yang penasaran di masyarakat. Kalau seandainya Bapak terpilih lagi, apakah program-program Bapak sebelumnya akan dilanjutkan seperti bantuan UMKM yang seperti Bapak sampaikan tadi, bedah rumah, beasiswa, dumi sakit kesehatan, dan lain-lainnya. Apa itu masih akan terus dilanjutkan, Itu Bapak? kita lanjutkan. Maka nanti, kalau dulu kan beasiswa kan S2 nggak ada. Nanti ada S2-nya. Bedah rumah tambah jumlahnya. Ya kan? Termasuk juga kita kan bantu orang miskin nanti kredit bunga 2%. Nelayan, petani kita yang butuh modal itu. Ya kan? Tujuannya apa? Agar mereka lebih punya akses berusaha dengan baik. Jika perlu dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Nanti orang bisa bekerja nanti bukan hanya mencari kerja, tapi dia bisa membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Nah ini yang kita akan ke depan kita lakukan. Program-programnya akan terus dilanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan. Bahkan nanti kita kembangkan lagi program itu semua. Nah, dan banyak juga nih Pak di masyarakat, dan seandainya Bapak nanti terpilih nih Pak, kita lihat juga mungkin ada di periode kali ini Bapak melihat beberapa urgensi pembangunan di Provinsi Jambi. Kedepannya apa nih yang Bapak lihat untuk Provinsi Jambi, urgensi kedepannya yang harus dibangun dan Yang pertama, saya harus menuntaskan jalan khusus Batubara. Itu yang pertama. Dan ini sudah dibangun kan dari Mendiangin, Tenam itu sudah 70 kilo lebih kan dibangun itu. Ada underpassnya. Tinggal lagi yang dari Talang Duku yang juga dibangun terus kan udah jalan tuh sampai ke Kilangan. Nanti Kilangan baru nanti jalan tembus ke Tenam. Nah, PR saya yang paling penting ke depan ini pertama memastikan bahwa Batubara itu punya jalan khusus nantinya, holding khusus. Agar apa? Yang pertama, sumber daya alam kita bisa diangkut dengan baik. Tidak hanya Batubara, ada CPO juga nanti bisa lewat di situ, ya kan? Yang kedua, sopir-sopir kita juga bisa bekerja ke depan. Nah, yang berikutnya juga kita juga mengakui bahwa puluhan ribu orang yang bekerja di tambang Batubara itu ke depan. Nah, dan terakhir pasti akan menambah nilai pendapatan daerah. Kenapa? Bagi hasil pajak kita meningkat nanti. Apakah nanti di daerah yang ada batubara, Batanghari misalnya, Sawangun misalnya kan. Nah, Muaro Jambi. Nah, mereka juga akan menerima PAD nanti dari itu. Maka urgensi pertama adalah bagaimana saya pastikan bahwa 2025 batubara ini jalannya sudah mulai selesai dari para pengusaha kita. Harapan bersama Pak. Baru yang lain. Apa yang lainnya? Pertama, menyiapkan anak-anak muda Jambi, generasi Z, nanti mereka mulai kita latih. Kita punya program juga melatih mereka nanti untuk bekerja ke depan. Itu, agar nanti mereka tidak jadi beban kita. Tidak jadi beban pemerintah, menganggur. Iya, hadapi ya, Pak, ya? Iya, itu. Ya. Baik, kalau tadi kita bahas mengenai proyek-proyek Provinsi Jambi, langkah ke depan kalau Bapak Al-Haris terpilih lagi. Pertanyaan menarik nih Pak selanjutnya. Kita tahu ya Pak bahwa calon gubernur Jambi saat ini ada 2 paslon. Gimana Bapak melihat rival politik Bapak, Romi Haryanto dan Pak Sudirman ini? Saya melihat mereka itu anak Jambi yang hebat loh. Dinda Romi juga seorang bupati yang sudah bekerja membangun daerahnya 2 periode kan. Bang Dirman juga beliau pernah mengabdi tentara, orang Jambi juga pernah jadi pangdam kan. Ini orang hebat semuanya ini, ya kan? Saya juga bangga begini. Ada 2 pasang orang, ada 2 pasang calon ini yang mencoba menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya bilang sejak awal, semakin banyak calon gubernur, calon bupati itu, nah ini memberikan peluang kepada warga Jambi untuk memilih. Ketika banyak orang yang mencoba menawarkan program-program kepada publik, ya kan, semakin banyak peluang masyarakat untuk menilai mereka. Ini bagus saya kira, ya kan? Supaya apa? Supaya rakyat itu melatih dirinya untuk berpolitik dengan cerdas. Kalau dia menilai visi misi orang itu baik, dia akan yakin memilihnya, ya kan? Nah, ini bagus. Jadi ruang bagi publik menilai calonnya itu ada. Cuma kalau saya tadi maju sendirian, saya juga repot juga kan.
Nah, maka saya nilai ini positif. Ayo kita tawarkan program ke masyarakat dengan baik. Semua paslon, saya kira ini semuanya nilainya positif dan semuanya berniat untuk bangun daerah, saya kira. Ya, itu aja saya kira. Ya kan? Terakhir nih Pak, pertanyaan saya untuk Bapak, mungkin apa nih Pak? Saran Bapak kepada masyarakat Provinsi Jambi yang akan menghadapi pilkada serentak 27 November mendatang agar kita ciptakan suasana pilkada yang nyaman, damai, dan kondusif nih Pak. Pertama, saya minta kepada warga Jambi agar mereka pastikan bahwa mereka ikut memilih nantinya. Jangan sampai mereka golput, yang pertama. Apapun kita hari itu punya kesibukan, sempatkanlah waktu untuk datang ke TPS. Itu yang mutlak saya kira. Yang kedua, ya, usahakan bahwa tetap menjaga politik Jambi yang santun, beretika. Karena kita ini kan daerah Melayunya punya adat istiadat, yang agamanya juga kuat di sini. Nah, kita harus menjadi negeri yang warganya itu beriman, bertakwa, dan ikut menciptakan pemilihan yang berintegritas, yang berkualitas, yang tidak banyak hoak di dalamnya, yang tidak banyak memfitnah, menjelekkan lawan-lawan semua. Ini saya himbau juga pada wali kota yang bertanding, bupati bertanding nanti di politik 2024. Bangunlah politik di daerahnya dengan baik, dengan mengedepankan etika yang baik, santun, kemudian juga lebih kepada politik kekeluargaan. Kenapa? Habis ini kita jadi orang biasa, jadi warga biasa, jadi warga Jambi biasa. Jadi saya kira mari Jambi ini kampung kita, negeri kita, cintai Jambi ini. Agar Jambi kita jaga dengan baik, rawat dengan baik, insya Allah Jambi ke depan akan menjadi negeri yang kita banggakan untuk tingkat nasional dan juga nanti juga dunia nantinya ke depan. Itu saya kira itu. Harapan kita bersama ya Pak, kemajuan Provinsi Jambi ke depannya ya Pak ya. Kalau Jambi nggak kondusif, itu bahaya. Kita pilkada kondusif, aman, nyaman, terpilih pemimpinnya terbaik, selesai perkara. Ya kan? Dan sampai gara-gara ini kita pecah belah dengan saudara ya Pak ya. Ini politik, ya kan? Iya. Oke. Pesta demokrasi, jadi siapapun ikut merasakan. Iya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak Al-Haris hari ini. Iya. Sebelum saya tutup Pak, saya punya pertanyaan-pertanyaan seru, tapi harus Bapak jawab cepat. Ya. Boleh Pak? Oke, jadi ada 5 pertanyaan Pak. Nanti kalau saya sebutkan pertanyaan, Bapak langsung pilih salah satu, jawab dengan cepat ya Pak ya. Acara TV atau film? TV. Membaca atau menulis? Nulis saya. Lebih senang nulis ya Pak? Ya. Langsung kebaca juga? Ya. Lebih banyak waktu atau lebih banyak uang Pak? Hah? Lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Banyak uang dong. Waktu nganggur untuk apa? Iya betul. Ya kan? Betul. Harus dimanfaatkan ya Pak ya? Iya, kerja. Iya. Jaringan kan? Gubernur atau menteri Pak? Hah? Gubernur atau menteri? Gubernur. Untuk saat ini? Iya. Menang atau seri? Menang. Luar biasa Bapak Al-Haris. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan berkunjung ke kediaman beliau di tengah-tengah kesibukannya. Semoga kita harapkan segala niat baik beliau untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depannya dapat terwujud. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin Provinsi Jambi, kita harapkan untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Terima kasih banyak Bapak Al-Haris. Terima kasih. Pada kesempatan kali Selamat ini. buat pemirsa Jambi TV ya. Dan semua sukses selalu dan bahagia. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa Point of View sudah selesai pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Jambi TV, kebanggaan kita. Amin.